bagian part ketiga atau bagian terakhir, yaitu dimana kita akan membahas tentang tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Jadi sebelumnya kalian juga harus memahami tentang fluida statis di part 1 dan part 3, dan jika ada yang belum nonton silakan cek di playlist untuk bisa ditonton ulang dan lebih dipahami lagi. Baiklah, kita masuk ke part 3, yaitu fluida statis tentang tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Yang pertama itu kita akan membahas tentang tegangan permukaan. Sebelum masuk ke materi, kira-kira ada yang tahu alasan kenapa pada saat silet kita rebahkan di atas permukaan air, silet tersebut tidak tenggelam? Ada yang tahu alasannya kenapa? Oke. Hal itu terjadi dikarenakan permukaan air terdapat gaya tarik-menarik antar partikel-partikel air, atau disebut juga dengan gaya kohesi. Jadi, akibatnya pada permukaan air seolah-olah terdapat suatu selaput atau lapisan yang tegang dan dapat menahan benda-benda seperti silet, jarum, dan serangga atau benda-benda lainnya. Peristiwa tersebut dinamakan dengan tegangan permukaan. Pasti dari kalian pernah melihat kan seperti nyamuk yang berada di atas permukaan air itu kok bisa tidak tenggelam kayak gitu. Nah, itu terjadi dikarenakan adanya gaya tegangan permukaan pada suatu permukaan air. Selanjutnya, tegangan permukaan itu sendiri bisa didefinisikan sebagai perbandingan gaya tegangan permukaan dengan panjang permukaan. Jadi secara matematis dapat dirumuskan, yaitu gamma dikalikan dengan gamma sama dengan F per D, di mana gamma merupakan tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter, kemudian F yaitu gaya tegangan permukaan dengan satuan Newton, dan yang terakhir yaitu D, panjang permukaan dengan satuan meter. Selanjutnya, akibat adanya gaya kohesi dan adhesi, setiap fluida tentunya memiliki tegangan permukaan dengan meniskus yang berbeda. Selanjutnya, mengenai tegangan permukaan tadi, tentunya akibat adanya gaya kohesi dan gaya adhesi, setiap fluida tentunya memiliki tegangan permukaan dengan meniskus yang berbeda, atau disebut juga dengan gejala kapilaritas. Meniskus itu sendiri memiliki arti, yaitu peristiwa di mana melengkungnya permukaan zat cair karena pengaruh gaya adhesi dan kohesi. Kira-kira apa sih pengertian dari gaya kohesi dan gaya adhesi? Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian gaya kohesi, di mana gaya kohesi sendiri yaitu gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Contohnya antar partikel-partikel air. Kemudian yang kedua yaitu gaya adhesi merupakan kebalikan dari gaya kohesi, di mana adhesi ini merupakan gaya tarik-menarik antar dua partikel berbeda. Contohnya antara fluida dengan dinding tabung atau wadah tempat beradanya suatu fluida. Jadi bisa kita contohkan, yaitu jika terdapat gelas yang di dalamnya berisi air atau fluida, maka kita dapat mengetahui bahwa kohesi adalah gaya ikat antar partikel air satu sama lain. Sedangkan adhesi adalah gaya ikat antara air dengan dinding gelas. Itulah perbedaan antara gaya kohesi dan gaya adhesi. Selanjutnya, akibat adanya gaya kohesi dan adhesi tentunya ada pengaruh terhadap sudut kontak, di mana sudut kontak ini merupakan sudut yang dibentuk oleh pertemuan antara permukaan fluida dengan dinding tabung. Sudut kontak ini bisa berbentuk meniskus cembung dan meniskus cekung. Yang pertama yaitu kita membahas tentang meniskus cembung, di mana jika kohesi lebih besar dibandingkan adhesi, maka sudut kontak yang terbentuk atau theta yaitu lebih besar dari 90 derajat. Maka terbentuk yaitu meniskus cembung. Sedangkan yang kedua, jika kohesi lebih kecil dibandingkan dengan gaya adhesi, maka sudut kontak yang terbentuk atau theta yang terbentuk yaitu kurang dari 90 derajat. Maka terbentuklah meniskus cekung. Perbedaan meniskus cekung dan cembung bisa diperhatikan yaitu melalui gambar pada bawah ini. Yang pertama yaitu air raksa, dan yang kedua yaitu air. Yang pertama yaitu air raksa, di mana sudut kontak yang terbentuk yaitu lebih dari 90 derajat. Kita perhatikan, sudut kontak yang terbentuk yaitu lebih dari 90 derajat di bagian yang biru. Sedangkan untuk yang di
fluida air atau air, sudut kontak yang terbentuk yaitu kurang dari 90 derajat. Yang ini. Tetanya. Derajat. Perbedaan meniskus cembung dan cekung, kalau di gambar yang perbedaan sudut kontak pada permukaan zat ini mungkin sedikit bingung di mana perbedaan cembung dan cekungnya. Jadi untuk meniskus cembung bisa diperhatikan pada gambar ini, yaitu gaya adesi lebih kecil dibandingkan dengan gaya kohesi. Maka terbentuk theta atau sudut kontak lebih dari 90 derajat. Itu air raksa dalam tabung kaca. Terbentuknya meniskus cembung itu bisa diperhatikan dari bentuk permukaan air ini. Jadi bentuk permukaannya yaitu cembung dan membentuk sudut theta lebih dari 90 derajat. Sedangkan yang kedua yaitu meniskus cekung, di mana gaya adesi lebih besar dari gaya kohesi. Ini berupa air yang berada dalam tabung kaca membentuk meniskus cekung. Jadi perbedaan cekung dan cembung terdapat di bagian atas. Yang air raksa yaitu membentuk cembung, dan yang air yaitu berbentuk cekung, dan sudut theta yang terbentuk yaitu kurang dari 90 derajat. Selanjutnya masih berkaitan dengan fluida statis, yaitu kita membahas tentang kapilaritas, di mana kapilaritas ini merupakan peristiwa naik turunnya permukaan fluida dalam pipa kapiler atau pembuluh sempit. Kenaikan atau turunnya permukaan fluida dalam suatu pipa kapiler dapat dirumuskan secara matematis dengan rumus H sama dengan 2 dikali gamma cos theta per rho dikalikan G dikalikan dengan R, di mana H sendiri merupakan ketinggian fluida pada pipa kapiler, kemudian gamma merupakan tegangan permukaan, theta yaitu sudut kontak yang terbentuk, rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, yaitu G percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan R sendiri yaitu jari-jari pipa kapiler dengan satuan meter. Kita beralih ke contoh soal. Pada soal yang pertama, yaitu perhatikan gambar di samping. Air berada dalam sebuah pipa kapiler dengan sudut kontak sebesar theta. Jika jari-jari pipa kapiler yaitu 0,8 mm, kemudian tegangan permukaan air yaitu 0,072 Newton per meter, dan cos theta atau sudut kontak yang terbentuk 0,55, maka tentukan ketinggian air dalam pipa kapiler, atau yang ditanya itu H. Sudah diketahui di soal yaitu G bernilai 10 meter per second kuadrat, dan rho air yaitu 1000 kilo per meter kubik. Kita coba bahas di penyelesaian. Sebelumnya rumus yang kita gunakan pada kapilaritas yaitu H sama dengan 2 dikali gamma cos theta per rho dikalikan G dikalikan R, di mana R sudah diketahui yaitu sebesar 0,8 mm, atau kita ubah ke meter yaitu 0,8 dikalikan dengan 10 pangkat min 3, dan gamma yaitu 0,072 Newton per meter. Kemudian sudut kontak yang terbentuk atau cos theta-nya sebesar 0,55. G sudah diketahui di soal tadi, kita menggunakan 10 meter per second kuadrat. Kemudian rho airnya itu 1000 kilo per meter kubik. Kemudian langsung kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu di mana H sama dengan 2 dikalikan gamma yaitu 0,072 dikalikan dengan cos theta atau sudut kontak terbentuk tadi 0,55 per 1000 yaitu massa jenis air dikalikan dengan 10 besar gravitasi dikalikan dengan R yaitu 0,8 dikalikan 10 pangkat min 3. Kemudian untuk 1000 dan 10 pangkat 3 jika dikalikan maka hasilnya 1. Kemudian 10 dikalikan dengan 0,8 hasilnya 8, maka H sama dengan 2,72 dikalikan 10 pangkat min 3 dikalikan 0,55 per 8. Yang 0,072 tadi kita ubah menjadi 72 dikalikan dengan 10 pangkat min 3.
Kemudian kita sederhanakan lagi, 72 dibagi dengan 8 itu hasilnya 9. Jadi H sama dengan 2 kali 9 dikalikan dengan 0,55. 2 kali 9 hasilnya 18 dikali 10 pangkat min 3 dikalikan lagi dengan 0,55. Maka H sama dengan 9,9 dikali 10 pangkat min 3 meter. Atau kita ubah ke dalam bentuk milimeter, yaitu hasilnya 9,9 mm. Selanjutnya itu pembahasan terakhir pada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang viskositas. Di mana viskositas ini merupakan ukuran yang menyatakan kekentalan suatu fluida atau zat cair. Bisa berupa oli, sunlight, glaserin, air, dan lain sebagainya. Tentunya dalam viskositas ini ada yang namanya dengan hukum Stokes, di mana hukum Stokes ini berbunyi jika sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka bola itu akan bekerja suatu gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan, dan arahnya berlawanan dengan arah gerak bola itu sendiri. Jadi jika kita memasukkan suatu bola ke dalam suatu tabung atau pipa kapiler dari atas, maka gaya gesek yang timbul yaitu berlawanan dari gerakan bola itu sendiri. Jika kita masukkan bola dari atas ke bawah, maka gaya gesek itu berlawanan dengan bola, yaitu gaya geseknya ke arah atas. Maka secara matematis viskositas ini dirumuskan dengan Fs sama dengan 6 dikali V dikali R dikali eta dan dikali V. Fs sendiri merupakan gaya gesek dengan fluida dengan satuan Newton. Kemudian R yaitu jari-jari benda dengan satuan meter. Eta merupakan koefisien viskositas dengan satuan kilo per meter sekon. Dan V merupakan kecepatan benda yang jatuh dalam fluida dengan satuan meter per sekon. Kita beralih ke contoh soal, yaitu sebuah kelereng dengan jari-jari 0,5 cm jatuh ke dalam bak berisi oli yang memiliki koefisien viskositas 110 dikali dengan 10 pangkat min 3. Tentukan besar gesekan atau gaya viskositas yang dialami kelereng jika bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Kita coba mengerjakan dengan dalam bentuk penyelesaian, di mana rumus yang kita gunakan untuk gaya gesek yaitu Fs sama dengan 6 V dikali R dikali eta dikalikan dengan V. Diketahui bahwa R-nya tadi 0,5 cm, kita ubah ke dalam meter yaitu 5 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya eta yaitu 110 pangkat min 3 sudah diketahui dalam soal. Kemudian V yaitu kelajuan atau kecepatan benda pada dimasukkan ke dalam oli yaitu 5 meter per sekon. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus yang ditanya yaitu Fs. Jadi Fs sama dengan 6 dikalikan V kita pakaiin 3,14 dikalikan dengan jari-jari yaitu 5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian dikalikan dengan koefisien viskositas itu 110 dikali 10 pangkat min 3 dan V atau kelajuan yaitu 5. Kemudian Fs sama dengan 51.810 dikali dengan 10 pangkat min 6, karena 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 10 pangkat min 3 pangkatnya itu ditambah, jadi 10 pangkat min 3 ditambah dengan 10 pangkat min 3, hasilnya yaitu 10 min 3 dikurang 3. 10 pangkat min 3 dikurang 3 yaitu 10 pangkat min 6. Selanjutnya kita ubah lagi 51.810 dikalikan dengan 10 pangkat min 6 hasilnya yaitu 0,051810 dengan satuan Newton, atau bisa kita bulatkan yaitu hasilnya Fs sama dengan 0,52 Newton. Itulah pembahasan terakhir pada fluida statis part 3 yang membahas tentang tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas.
Baiklah, kita sudah berada di penghujung materi tentang fluida statis dan nanti akan dilanjutkan dengan fluida dinamis. Semoga materi tentang fluida statis dari part 1, part 2, dan part 3 bisa dipahami dan jika terdapat pertanyaan bisa ditanyakan. Sampai bertemu di materi berikutnya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan, kebersihan selama masa pandemi. Dan walaupun masih dalam kondisi masa pandemi, tetaplah belajar dengan baik dan giat. Sampai bertemu di materi berikutnya. Semoga ilmu yang didapatkan dari materi fluida statis bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.